Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, dosen Institut Islam Al-Mujadid Sabah, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar akuntansi dan perusahaan, yang mana capaian pembelajarannya diharap mahasiswa mampu menjelaskan peran akuntansi dalam mengambil keputusan ekonomi dalam konteks individu, bisnis, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran pertama, memahami peran akuntansi dalam dunia bisnis. Jadi diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana akuntansi digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menganalisis aktivitas keuangan suatu usaha. Yang kedua, menjelaskan pentingnya etika dalam praktik akuntansi perusahaan. Jadi, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai moral dan prinsip profesional yang wajib diterapkan dalam pekerjaan akuntansi seperti integritas dan objektivitas. Yang ketiga, mengenali peluang karir di bidang akuntansi. Jadi, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini mahasiswa mampu menyebutkan berbagai profesi di bidang akuntansi seperti akuntansi publik, auditor, akuntan manajemen, hingga analisis keuangan. Yang keempat, mengetahui standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi, diharapkan mahasiswa nantinya dapat menjelaskan pengertian dan contoh penerapan PSAK atau persyaratan standar akuntansi keuangan dan regulasi dari IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya, peran akuntansi dalam bisnis. Jadi, dalam bisnis ini, apa sih peran akuntansi? Nah, yang pertama pencatatan, pelaporan, perencanaan, evaluasi kinerja, dan transportasi. Nah, yang pertama tadi pencatatan. Jadi, kita mencatat semua transaksi keuangan yang ada dalam perusahaan. Jadi secara sistematis dan kronologisnya itu kita catat semuanya. Yang kedua, setelah pencatatan tadi, kita lakukan pelaporan. Nah, jadi kita menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, setelah kita menyusun laporan, kita melakukan perencanaan. Jadi, kita memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang strategis. Nah, dari pencatatan tadi, setelah dicatat kita laporkan dan kita ambil keputusan yang strategis, apa yang akan kita rencanakan ke depannya. Nah, setelah itu, setelah kita menjalankan rencana yang kita ambil tadi, kita lakukan evaluasi kinerja. Jadi, mengukur kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Nah, setelah itu transparansi yaitu membangun kepercayaan dengan pemilik usaha, investor, dan pihak eksternal lainnya. Jadi, contoh peran akuntansi dalam bisnis ini yaitu laporan keuangan digunakan manajemen untuk memutuskan ekspansi bisnis. Jadi, pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, selanjutnya peran etika dalam akuntansi perusahaan. Jadi, dalam perusahaan itu juga kita memiliki etika yang harus kita jalankan, yaitu kejujuran, integritas, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan hukum. Nah, kejujuran tadi yang pertama itu tidak memanipulasikan demi keuntungan pribadi. Jadi contoh nih, kita sudah membuat laporan keuangan, ternyata ada salah satu atasan mungkin yang ini diubah saja supaya kita mendapat keuntungan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, integritas tadi, bertindak sesuai prinsip profesional walaupun ada tekanan. Jadi, saat kita sudah membuat laporan keuangan, terus ini ada kesalahan. Nah, tapi kita ditekan untuk memperbaiki atau menutupi kesalahan yang terjadi, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tanggung jawab. Ya, menyajikan laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Jadi, jangan sampai karena kita deadline, kemudian atasan sudah menekan kita, akhirnya kita membuat laporan asal jadi. Kalau bahasa anak muda sekarang itu SKS, sistem kebut semalam. Nah, selanjutnya ada transparansi.
menghindari konflik kepentingan. Jadi dalam laporan keuangan dalam perusahaan itu kita tidak boleh mementingkan keuntungan pribadi. Jadi dalam perusahaan itu kita tim. Jadi harus kerjasama sesuai prosedur yang ada. Dan yang terakhir tadi ada kepatuhan hukum. Nah, kepatuhan hukum ini mematuhi regulasi dan standar akuntansi. Standar akuntansi tadi apa? Yang kita bahas di awal itu peran akuntansi. Nah, jadi standar akuntansi tadi yang sesuai PSAK. Selanjutnya, apa sih peluang bagi akuntan? Jadi, akuntan itu memiliki banyak ya peluangnya setelah kita lulus di perkuliahan dan kita mempelajari tentang akuntan. Yang pertama ada akuntan publik, yaitu bekerja di kantor akuntan publik. Jadi di kantor-kantor itu pasti dia membutuhkan jasa akuntan. Yang kedua akuntan manajemen. Nah ini bekerja di dalam perusahaan. Nah ini jadi yang bagi mahasiswa yang pengen kerja di gedung, nah belajar sungguh-sungguh. Nanti bisa tuh kayak di TV-TV. Kerjanya di gedung lantai sekian. Kemudian ada akuntan pemerintah. Nah, kalau akuntan pemerintah ini bekerja di instansi seperti BPK. Nah, kalau ini biasanya di kabupaten atau di provinsi. Nah, ini kita bekerja sama dengan pemerintahan. Kemudian selanjutnya ada auditor internal atau eksternal. Terus kita juga bisa bekerja sebagai konsultan pajak, terus akademis atau dosen, dan selanjutnya ada standar akuntansi di Indonesia. Jadi standar akuntansi di Indonesia ini ada 6. Yang pertama PSAK. PSAK ini persyaratan pernyataan standar akuntansi keuangan, di mana disusun oleh IAI Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada SAK ETAP. Nah, ini digunakan oleh perusahaan kecil atau menengah yang tidak menerbitkan laporan keuangan ke publik. Yang ketiga ada SAK EMKM. Nah, yang ini disusun untuk UMKM agar lebih sederhana dan mudah diterapkan. Yang keempat ada IFRS International Financial Reporting Standards, yaitu standar pelaporan keuangan internasional yang menjadi acuan global dan dirujuk dalam penyusunan PSAK. Yang kelima ada ISAK dan PSAK syariah. Jadi ISAK itu penjelasan teknis standar PSAK atau Entrepreneurship Standar Akuntansi Keuangan. Kalau PSAK syariah ini digunakan untuk entitas atau lembaga yang menerapkan prinsip ekonomi Islam. Jadi akuntansi di Indonesia, standar akuntansi di Indonesia itu tujuannya untuk menyatukan standar laporan keuangan agar bisa dibandingkan secara global. Selanjutnya rangkuman. Jadi yang pertama, akuntansi berperan penting dalam menyajikan informan keuangan yang relevan bagi bisnis. Yang kedua, etika menjaga kepercayaan dan integritas profesi akuntan. Yang ketiga, profesi akuntan memiliki prospek yang luas dan beragam. Nah, yang keempat, standar akuntansi diperlukan untuk menyatukan prinsip pencatatan dan pelaporan agar informasi keuangan dapat dibandingkan dan dipahami secara kelas. Selanjutnya, diskusi. Jadi pertanyaan pertama, apakah Anda tertarik berkarir di bidang akuntansi? Jika iya, kenapa? Jika tidak, juga kenapa? Yang kedua, bagaimana peran etika menurut Anda dalam laporan keuangan? Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.